Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 2 yang mengangkat permasalahan dari suatu entitas atau pelaku usaha laundry in saja. Sebelum itu, supaya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri atau Irmawati Pakpahan, ada teman saya Karilina Safitri, ada Kiara Aswa Humaira, dan yang terakhir ada Lintang Triandini. Bisnis laundry Naja ini berlokasi di Jalan Mandor Hasan nomor 6, RW 6, Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Oke, baik. Laundry ini aja termasuk tempat laundry yang sama dengan laundry yang lain, yaitu masih menggunakan pencatatan manual. Maka dari itu permasalahannya yaitu sering mengalami kesulitan dalam mendata pesanan pelanggan karena pencatatannya masih manual dan tidak struktur. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam penyortiran baju, keterlambatan layanan, hingga pencatatan keuangan yang salah. Selain itu, tidak adanya sistem yang terintegrasi juga dapat menyulitkan dalam pencatatan data dan pencatatan transaksi yang menyebabkan banyak keluhan dari pelanggan ataupun dari karyawan laundry-nya sendiri. Dengan hadirnya kami di sini, ingin menyelesaikan permasalahan dari usaha laundry Naja agar lebih terstruktur dan lebih efisien. Oke, next. Baik, dimulai dari ERD atau Entity Relationship. Di sini ada tabel masternya, yaitu ada pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Ada juga atribut layanan, yaitu ID layanan, nama layanan, deskripsi, dan harga per kilogram. Selanjutnya ada paket, yaitu ID paket dan nama paket. Dan yang terakhir ada tabel admin atau ID admin dan nama admin. Selanjutnya ada tabel transaksi. Yang pertama ada tabel pemesanan, yaitu ada ID pemesanan dan foreign key dari ID pelanggan dan ID layanan, ada status dan waktu pemesanan. Selanjutnya ada tabel pemesanan, atributnya itu ada ID detail pemesanan, foreign key dari ID layanan dan ID paket, ada berat kilogram dan subtotal, dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Memiliki atribut ID pembayaran, foreign key dari ID karyawan dan ID paket. Atribut lainnya yaitu tanggal pembayaran, status pembayaran, jenis pembayaran, dan total. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini pertama ada tabel pelanggan dengan atribut yang berisi nama, email, dan alamat dengan tipe data yang sama yaitu string. Output yang dihasilkan berupa info pemesanan dan data pemesanan. Selanjutnya ada layanan dengan atribut nama layanan dengan tipe data string, harga per kilo dengan tipe data double, dan deskripsi dengan tipe data string. Output yang dihasilkan berupa info harga. Selanjutnya ada tabel pemesanan dengan atribut waktu pesan dengan tipe data date, status dengan tipe data string, berat per kilo dengan tipe data double, dan total dengan tipe data double. Output yang dihasilkan berupa hitung subtotal. Di sini ada tabel paket dengan atribut nama paket dan tipe data string. Output yang dihasilkan yaitu info paket. Dan terakhir ada tabel pembayaran dengan atribut tanggal bayar, tipe data date, status bayar dengan tipe data string, dan jenis pembayaran dengan tipe data string. Output yang dihasilkan yaitu info pembayaran. Lanjut, ada use case. Di sini admin bisa mengakses dan mengelola beberapa data. Yang pertama ada data pelanggan. Admin bisa menginput nama, nomor HP, dan alamat. Di sini juga ada data jenis paket. Admin bisa menginput jenis paket. Ada data layanan. Admin bisa menginput nama layanan, input deskripsi, dan input harga per kilo. Lanjut ada info kelola data pesanan. Admin bisa input waktu pesan, input berat per kilo, input subtotal, dan input status. Terakhir ada kelola data pembayaran. Admin bisa menginput total, input jenis pembayaran, input status bayar, dan tanggal bayar.
Jadi, jika admin ingin mengelola data, sistem akan selalu memanggil inputan. Jadi, setiap inputan menggunakan include. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram kelola pelanggan. Diagram ini menunjukkan alur interaksi antar admin dan komponen-komponen sistem saat melakukan proses input, edit, dan hapus data pelanggan. Terdapat 5 objek utama yang terlibat, yaitu ada admin, halaman kelola pelanggan, form kelola pelanggan, proses kelola data pelanggan, dan database. Alur prosesnya yaitu yang pertama, input data pelanggan baru, admin mengakses halaman kelola pelanggan. Admin mengisi form data pelanggan seperti input nama, nomor HP, dan alamat, lalu mengirim ke proses back-end atau add kelola data pelanggan. Proses melakukan validasi jika gagal mengambil pesan, gagal menyimpan data pelanggan, jika berhasil data dikirim ke database, dan sistem mengembalikan notifikasi sukses seperti data pelanggan tersimpan. Lalu, alur proses yang kedua yaitu edit data pelanggan. Admin memilih data pelanggan untuk diedit. Form yang sudah terisi dikirim ulang ke proses add kelola data pelanggan. Proses validasi berjalan lagi. Jika gagal kembali, muncul gagal menyimpan data pelanggan. Jika sukses, data diperbarui di database dan muncul notifikasi data pelanggan berhasil diedit. Lalu, alur proses yang ketiga yaitu hapus data pelanggan. Admin memilih data pelanggan yang ingin dihapus. Proses add kelola data pelanggan juga digunakan untuk operasi hapus. Sistem memvalidasi proses penghapusan. Jika gagal, muncul notifikasi gagal. Jika sukses, data dihapus dari database dan ditampilkan seperti data pelanggan berhasil dihapus. Next. Oke, masuk ke sequence diagram kelola jenis paket. Sistem pengolahan data jenis paket laundry ini mencakup 3 aksi. Yang pertama itu menambah, mengedit, dan menghapus. Memiliki aktornya yaitu admin. Komponen sistemnya itu ada 4, yaitu halaman kelola jenis paket, form kelola jenis paket, proses kelola jenis paket, dan database. Alurnya yang pertama, admin ini mengakses halaman kelola jenis paket. Yang kedua, admin melakukan salah satu dari 3 aksi. Yang pertama, menambah, mengedit, atau menghapus jenis paket. Yang ketiga, form kelola jenis paket ini dapat menerima input dari admin dan mengirimkannya ke proses. Yang keempat, proses kelola jenis paket memvalidasi data. Yang kelima, jika validasinya gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal. Tapi jika validasinya berhasil, data akan dikirimkan ke database untuk disimpan, diubah, ataupun dihapus. Dan yang terakhir, sistem ini mengirimkan notifikasi sukses ke admin. Next. Baik, selanjutnya ada sequence diagram kelola layanan. Jadi di sini admin akan mengakses halaman, admin akan membuka halaman kelola data layanan dan akan menampilkan data layanan. Yang kedua, ada alur input data. Di sini admin mengisi form lalu memproses penyimpanan data. Jika validasi gagal, tampil pesan gagal. Jika berhasil, tampil pesan sukses. Input layanannya itu ada nama layanan, input deskripsi, input harga per kilogram. Selanjutnya ada edit data, di mana admin memilih data untuk diedit, sistem sesuai hasil validasi. Yang terakhir, alur hapus data. Admin memilih layanan yang ingin dihapus, sistem akan memproses penghapusan dan notifikasi tampil sesuai hasil proses. Jadi selanjutnya ada sequence diagram kelola pesanan. Yang pertama, admin dapat mengakses halaman kelola data pesanan, lalu admin dapat menginput data pesanan seperti menginput waktu pesan, berat laundry per kilo, total dari berat laundry, dan status laundry ke form kelola pesanan. Lalu sistem memproses data pesanan. Jika data sukses terinput, maka data akan masuk ke dalam database dan akan menampilkan notif data pesanan tersimpan. Jika data tidak berhasil disimpan, maka proses tidak akan tersimpan ke database dan kembali ke proses kelola data pesanan. Output yang ditampilkan berupa pesanan berisi gagal menyimpan data pesanan.
Proses ini juga berlaku pada edit data pesanan dan hapus data pesanan. Oke, baik. Sekarang masuk ke sequence diagram kelola pembayaran. Sistem pengelolaan data pembayaran ini melakukan 3 aktivitas utama, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus data pembayaran. Ada aktornya, yaitu admin. Komponen sistemnya itu ada halaman kelola pembayaran, form kelola, proses kelola, dan database. Alurnya yang pertama, admin ini mengakses halaman kelola pembayaran. Yang kedua, admin melakukan suatu aksi, yaitu bisa menambah, bisa mengedit, ataupun dapat menghapus. Yang ketiga, form kelola pembayaran ini menerima input dari admin dan mengirimkannya ke proses sistem. Yang keempat, proses kelola pembayaran ini melakukan validasi data. Jika validasinya gagal, sistem menampilkan notifikasi gagal, tetapi jika validasinya berhasil, data dikirim ke database untuk disimpan, diubah, ataupun dihapus. Yang terakhir, sistem dapat menampilkan notifikasi sukses. Oke, di sini ada wireframe. Ini menggambarkan tampilan antarmuka awal dari aplikasi berbasis web atau mobile yang digunakan untuk admin mengolah data layanan laundry. Halaman pertama yaitu login admin. Terdapat logo dan nama aplikasi. Dan terdapat teks admin menunjukkan bahwa ini adalah halaman masuk untuk admin. Di bawahnya terdapat input nama admin digunakan untuk memasukkan identitas admin. Lalu terdapat tombol masuk untuk login ke dashboard aplikasi. Page selanjutnya yaitu ada dashboard admin. Setelah login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Di bagian atas terdapat header aplikasi dengan logo Laundry In dengan icon menu. Menu dashboard aktif ditandai dengan icon rumah. Dashboard menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah pelanggan, jumlah layanan, total pemesanan, dan jumlah paket. Lalu di page selanjutnya yaitu ada navigasi menu. Saat menu hamburger ditekan, muncul sidebar navigasi vertikal dari sisi kanan layar. Sidebar ini memuat daftar menu lain seperti pemesanan, pelanggan, paket, dan lain-lain. Lalu page selanjutnya yaitu pemesanan. Jika admin memilih menu pemesanan, akan diarahkan ke halaman ini. Tersedia drop-down filter dan di bawahnya terdapat daftar pemesanan yang tampil dalam bentuk card atau list. Page selanjutnya itu tetap di pemesanan. Di sini menampilkan daftar pesanan dari pelanggan. Setiap card mewakili satu pesanan. Terdapat icon titik 3 yaitu di bagian atas kanan untuk mengelola tiap data. Lalu page selanjutnya itu pembayaran. Halaman ini menunjukkan status pembayaran, tersedia drop-down filter. Di bawahnya terdapat transaksi pembayaran ditampilkan dalam format card. Page selanjutnya yaitu pelanggan. Di sini menampilkan daftar pelanggan yang terdaftar. Masing-masing card berisi data identitas pelanggan. Page selanjutnya ada paket. Berisi daftar jenis paket laundry yang tersedia. Mencakup nama paket, harga, dan detail layanan di dalamnya. Lalu page terakhir yaitu ada layanan. Di sini menampilkan berbagai jenis layanan laundry seperti cuci kering, setrika, dan lain-lain. Halaman ini sama seperti halaman lainnya. Layanan ditampilkan dalam bentuk card agar mudah dikelola. Next. Baik, selanjutnya ada mockup yang merupakan high fidelity dari wireframe. Dengan mockup ini, kami bisa mengetahui alur penggunaan atau user flow, tata letak elemen, dan estetika desain yang diusulkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, Karin, di dalam mockup di sini juga ada cover logo laundry, terus juga ada tampilan untuk mengakses aplikasi dengan nama admin. Lanjut lagi di sini ada menu dashboard di mana ada tampilan akses cepat yaitu total pelanggan, total layanan, total pemesanan, dan total paket. Lanjut lagi di sini ada tampilan cepat untuk pemesanan di mana dengan pilihan kategori belum selesai untuk cepat menyelesaikan pemesanan. Lanjut lagi di sini ada navbar yang terdiri dari dashboard, pemesanan,
pembayaran, pelanggan, paket, dan layanan. Di dalam pemesanan ini juga ada data yang berisi dengan nama pelanggan dan detail pemesanan dari yaitu pembayaran, paket, layanan, dan pemesanan. Selanjutnya itu ada page untuk input pemesanan. Di sini admin akan menginput ID pelanggan, ID layanan, ID paket, berat per kilogram, dan juga total harga dari pemesanan. Lanjut lagi, ada di page pembayaran. Di sini ada pilihan kategori berhasil dan pending atau gagal, di mana di sini ada isi nama customer, nama pelanggan, metode pembayaran, subtotal, tanggal, dan nama admin, dan juga pilihan untuk mengedit dan menghapus. Lanjut, di sini ada tampilan pelanggan, di mana ada nama pelanggan, isinya ada ID, nama, nomor handphone, dan alamat, dan juga pilihan untuk mengedit dan menghapus. Lanjut lagi, ada page paket, di mana di sini terdiri dari nama-nama paket yang tersedia di dalam toko laundry, dan isinya itu ada ID dan deskripsi. Lanjut lagi, ada layanan. Di sini juga ada pilihan layanan untuk di toko laundry dengan ada ID, nama, deskripsi, dan harganya. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami dengan sistem laundry Najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.